Umat yang terkasih, pada hari Minggu setelah kebangkitan Yesus, yaitu di sore hari, ada dua orang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke kampung halaman mereka, yaitu Emmaus. Dua orang ini menurut kesaksian Injil Lukas adalah Kleopas dan temannya. Nggak disebutkan siapa nama temannya. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka pulang kampung dalam keadaan patah hati, kecewa. Mereka dirundung duka dan pilu karena guru yang mereka kasihi, sahabat mereka, mati dengan cara yang mengenaskan, dihukum dengan cara disalib. Nah, bagi mereka, apa yang selama ini mereka perjuangkan, apa yang selama ini mereka lakukan bersama dengan Yesus, pada hari kematian Yesus semuanya menjadi sia-sia. Semua selesai. Sehingga mereka pulang ke kampung halaman mereka setelah mereka merayakan Paskah di Yerusalem tentunya. Mereka pulang ke Emmaus dengan keadaan putus asa. Dan dalam keadaan putus asa itulah, menurut kesaksian Injil Lukas, mereka tidak mengenali ketika kemudian ada orang yang datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka nggak mengenali bahwa itu sebenarnya adalah Yesus. Sehingga mereka mendengarkan apa yang dia bicarakan dengan rasa kagum. Dan mereka nggak paham, mereka belum menyadari bahwa itu adalah Yesus. Nah, kenapa demikian? Karena mereka begitu larut dalam kesedihan, mereka begitu larut dalam duka, mereka begitu larut dalam keputusasaan dan patah hati, sehingga Sang Kristus sendiri pun yang hadir bersama-sama dengan mereka tidak mereka perhatikan. Sehingga ketika kemudian akhirnya Yesus, sang orang asing ini tinggal atau ikut ke rumah mereka, makan bersama-sama dengan mereka, dan ketika Yesus memecahkan roti dan mengucapkan berkat atasnya, mereka kemudian menyadari bahwa ini Yesus. Dan kejadian itu ketika mereka menyadari itu Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka kemudian mengalami semangat yang berkobar-kobar. Kemudian mereka saling berkata bahwa bukankah semangat kita berkobar-kobar ketika kita mendengarkan perkataan ia tadi. Nah, setelah itu mereka kembali menempuh jalan yang panjang dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Jadi jarak Emmaus Yerusalem itu adalah 7 mil, jadi sekitar 11 atau 12 km perjalanan kaki. Setelah capek, mereka jalan, mereka belum sempat makan karena baru mau makan, mereka kembali lagi, berjalan lagi kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada rekan-rekan saudara-saudara mereka. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Bahwa perjumpaan mereka dengan Yesus mengubah mereka yang tadinya patah hati menjadi bersemangat untuk melakukan karya kebaikan, untuk mewartakan kebangkitan Kristus bagi sesama mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, saat ini mungkin kita mengalami patah hati, kita mengalami apa yang dialami oleh Kleopas dan temannya, yaitu kita mengalami kesedihan, rasa duka dan pilu. Kita berada dalam keputusasaan, kapan COVID ini akan berakhir, kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga mungkin kita jadi tidak memperhatikan ada kebaikan-kebaikan yang Allah lakukan dalam keseharian kita, dalam hal-hal yang mungkin tidak pernah kita sadari. Karena itu Kleopas dan temannya saat ini mau mengajarkan kita bahwa larut dalam duka, larut dalam kesedihan membuat kita jadi tidak bisa menyadari hal yang indah, hal yang baik. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Kristus yang bangkit, yang memulihkan mereka, Kristus yang bangkit, yang menjumpai mereka, justru membuat mereka menyadari bahwa kehidupan mereka harus bermakna, bahwa kehidupan mereka harus mereka lanjutkan untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Karena itu pada masa pandemi ini kita diajak untuk melihat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dalam hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan. Dan kita menjumpai Kristus yang bangkit di sana. Di dalam sendiri saudara kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, mereka yang mungkin butuh pertolongan kita, disitulah kita menjumpai Yesus Kristus yang bangkit. Dan dalam perjumpaan itulah kita dikuatkan, kita dimampukan sehingga hati kita menjadi berkobar-kobar untuk mewartakan kebangkitan Kristus itu kepada sesama kita, untuk memberitakan kasih Allah dalam kebangkitan Kristus bagi sesama kita. Melalui apa? Melalui tindakan kita, melalui karya kebaikan kita bagi dunia, melalui hal-hal yang tetap membuat kita hidup
dan kita dapat terus berbagi hidup dengan sesama. Karena Allah yang bangkit di dalam Kristus memberikan kita kekuatan, memampukan kita sehingga hati kita berkobar-kobar untuk terus mengerjakan karya kebaikan dalam hidup ini. Sekalipun dalam keadaan ini, dalam keadaan yang tidak menentu ini, Dia membuat kita terus dapat mampu berkarya bagi kebaikan. Tuhan menyertai.